Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat Nagari Banget dimanapun berada. Bagaimana peluang perangkat desa untuk diangkat menjadi ASN dalam revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014? Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita bahas tentang perangkat desa ini, karena dalam revisi Undang-Undang Desa tersebut masih sangat sedikit sekali dibahas tentang perangkat desa. Yang banyak dibahas tentang masa jabatan kepala desa dan juga tentang kepala desa, kemudian tentang dana desa. Oleh sebab itu, perangkat desa ini adalah urat nadinya pemerintah desa atau kepala desa tentang keberlangsungan administrasi pelayanan masyarakat di tingkat desa. Oleh sebab itu, sebelum kita bahas ini lebih detail, apakah perangkat desa ini akan diangkat nantinya menjadi ASN, karena revisi Undang-Undang Desa yang telah ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR, sampai saat ini pemerintah belum ada kejelasan untuk memberikan tanggapan tentang revisi Undang-Undang Desa tersebut. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, sebelum kita bahas lebih detail, bantu kami untuk mendapatkan 10.000 subscriber dengan cara klik tombol di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian mari kita simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Bapak Ibu, sahabat Nagari Banget dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui dan kita ikuti perkembangan setelah pembahasan revisi Undang-Undang Desa ini, banyak di antara perangkat desa, apalagi perangkat desa di luar Jawa, itu banyak dan ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara, karena pekerjaan perangkat desa itu lebih berat dibanding pegawai kecamatan dan juga pegawai dari instansi lain, karena anggapan mereka atau perangkat desa ini bekerja 24 jam melayani masyarakat dan juga mengelola keuangan negara. Nah, oleh sebab itu, bahwa banyaknya perangkat desa yang berharap bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara ini atau ASN, lantas seberapa besar peluang perangkat desa untuk diangkat menjadi ASN atau PNS? Sementara dalam perkembangan kita lihat perangkat desa itu menjadi aparatur sipil negara, namun bahan atau kajian tentang aparatur sipil negara ini, aparatur pemerintah desa ini nampaknya belum ada kejelasan sampai sekarang ini. Nah, oleh sebab itu, jika kita menelaah masa jabatan kepala desa itu direncanakan atau diperpanjang menjadi 9 tahun dari 6 tahun. Jadi 9 tahun 2 periode. Nah, rencana ini tertuang dalam rancangan Undang-Undang Desa Nomor 6 atau revisi Undang-Undang Desa tersebut. Nah, dalam rancangan tersebut ada peluang bagi perangkat desa untuk diangkat menjadi ASN atau PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengalami beberapa kali perubahan. Namun ada perbedaan mendasar antara perangkat desa dengan ASN yang menjadi kendala dalam penerapan peluang ini, di mana pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang pasal 18B ayat 2, pasal 20, pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar hukum yang relevan untuk mengatur mengenai ketentuan jabatan ASN. Nah, oleh sebab itu, perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis, kemudian pelaksana kewilayahan ada kemungkinan untuk diangkat menjadi ASN. Alasannya adalah, pertama, perangkat desa tidak memiliki jam kerja atau bekerja penuh secara 24 jam untuk melayani masyarakat seperti ASN yang memiliki jam kerja hanya ditentukan berdasar ketentuan hukum, yaitu dari jam 8 sampai jam 15. Nah, apakah jika untuk memenuhi syarat itu, rencana untuk mengangkat perangkat desa menjadi ASN bisa terwujud?
dalam revisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa akan ada kepastian hukum terkait status perangkat desa. Kepastian hukum ini diperlukan untuk mempertegas status jika perangkat desa menjamin kesejahteraan mereka. Maksudnya kepastian hukum ini diperlukan untuk mempertegas status kerja perangkat desa dan menjamin kesejahteraan mereka di masa depan. Nah, oleh sebab itu, jadi yang diutarakan dari kawan-kawan baik DPN, PPDI atau PPDI, khususnya suara dari Pulau Jawa, itu mereka tidak mau diangkat menjadi ASN karena ingin pertambahan kesejahteraan. Nah, menurut kami, jika status ini sudah jelas, status kepastian perangkat desa, apakah itu ASN? Nah, kalau jika ASN sudah jelas statusnya golongan berapa, tentu kesejahteraan itu akan mengikuti alur dengan status, baik tunjangan istri, tunjangan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut tentang perangkat desa ini. Jika usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun didukung oleh masyarakat dan fraksi partai politik, maka revisi tersebut akan dipertimbangkan dan dimasukkan dalam program legislasi nasional Prolegnas tahun 2023. Dengan demikian, aspirasi masyarakat untuk mengangkat perangkat desa jadi ASN akan tetap dibahas di DPR dalam rangka melihat apakah revisi Undang-Undang Desa dapat memberikan kebaikan bagi semua pihak. Nah, meskipun masih ada perbedaan pendapat tentang peluang menjadi ASN bagi perangkat desa, perubahan dalam revisi Undang-Undang Desa menjadi langkah yang diharapkan dalam memberikan keadilan dan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Demikianlah peluang perangkat desa untuk diangkat menjadi ASN atau PNS yang dapat kami sampaikan dan berbagi kepada kawan-kawan semua, yaitu khususnya bagi perangkat desa di seluruh Indonesia, tentang status kejelasan kepegawaian perangkat desa. Karena beberapa akhir ini perangkat desa belum ada jenis kelamin tentang status kepegawaiannya. Dibilang ASN tidak, dibilang TNI tidak, dibilang Polri tidak, tapi baju kepegawaian perangkat desa itu mengikuti ASN atau PNS, warna dan juga komposisinya. Nah, oleh sebab itu kita berharap kami berharap kepada Bapak Ibu para perangkat desa di seluruh Indonesia dan juga masyarakat desa, mari kita dukung revisi Undang-Undang Desa ini untuk kejelasan status kepegawaian perangkat desa. Nah, jika status kepegawaian ini sudah jelas, nanti tentunya tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Desa maupun dari nah, jika status kepegawaian perangkat desa ini sudah jelas, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri Desa ataupun dari anggota DPR RI tentang polemik pemilihan kepala desa itu sebagai dasar perpanjangan masa jabatan kepala desa. Nah, kalau perangkat desa sudah menjadi ASN, tentunya nanti ini akan bisa dikekang tentang perangkat desa tidak boleh berpolitik aktif tentang pemilihan kepala desa, dukung calon kepala desa ini dan itu. Nah, oleh sebab itu nanti akan ada kebaikan dan sinkronisasi perangkat desa ini dengan kepala desa terpilih. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu silakan beri komentar di bawah bagi Bapak Ibu yang memiliki pendapat lain atau sependapat dengan apa yang kami sampaikan di video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Nagabari Banget dan dukung kami untuk mencapai 10.000 subscriber. Terima kasih. Dan lihat video-video lainnya tentang perangkat desa, revisi Undang-Undang Desa, khususnya berita tentang desa ada di channel Nagari Banget ini, channel inovatif inspiratif menuju desa berkelanjutan.
Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.